Selamat siang, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pria Liman, silakan. Iya, saya mau pesen, ada apa nih? Ada Latte. kopi latte. Ya, latte boleh. Kok Oke. aku mencium aroma-aroma artis terkenal? Wah, masa sih? Kamu tahu Mbak Wit nggak? Mbak Widiawati. Widiawati. Oh, artis yang zaman dulu itu terkenal tuh. Selamat siang Mbak Wit. Bener kan? Kayaknya bener nih. Walaupun pakai masker tidak bisa berbohong. Auranya- Kecantikannya luar auranya biasa beda. abadi. Udah dikutuk jadi orang cantik nih kalau Mbak Wit ya. Astagfirullah. Tadi apa tadi? Latte? Latte. Kopi Latte siap. Silakan Mbak Wit. Gulanya jauh. Oh, jauh. Sedikit atau nggak sama sekali? Terserah aja deh. Ya, Terserah oh, dia aduh. aja. Sedikit. Terserah dia aja. Siap. Bagus. Mbak Wit ini terkenal jaga kesehatan banget. Oh, gitu ya. Iya. Buatin aja ya. Siap, Si siap, Mbak Wit. Eh, Kalau Kinos mau ngobrol-ngobrol boleh nggak Mbak Wit? Oh iya, Boleh. Sambil lah. nunggu kopinya dianterin Mbak nyaman, Wit. saya kasih ini buit. Ah baik banget kok, gue nggak pernah digituin. Hah? Gue nggak pernah digituin. Spesial dong, kan? Tamu khusus ini. Sepertinya justru dia menghina saya, ketahuan tuanya gitu. Oh, ini biar nyaman. Biar Iya, nyaman. iya, makasih ya, Siap. makasih banyak. Apa makasih kabar banyak. Mbak Wit? Alhamdulillah. 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 Dari dulu kayaknya nggak pernah berubah. Aku tuh ngefans banget sama Mbak Wit loh, dari dulu sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Mamahnya Kinos juga bahkan ngefans sama Mbak Wit. Oh iya? Iya, ntar aku foto bareng ya, Siap. buat dikirim ke mama. Sehat tapi ya sekeluarga semua Mbak Wit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pemirsa siapa sih yang nggak tahu Mbak Widiawati? Wih, kalau zaman dulu tuh filmnya bejibun lah. Kalau nyalain TV ganti channel mana? Mbak Wit lagi, Mbak Wit lagi, Mbak Wit lagi. Enggak juga. Oh nggak di TV, di layar lebar. Bukan, maksud Gimana dong? saya tidak terlalu banyak juga. Kalau saya- almarhum. Sama, oh dia lebih sedikit lagi. So aku buka aja Tapi ya. kayaknya terkenal ah. Bukan, iya maksud saya begini. Saya tidak terlalu banyak filmnya. Jadi saya sudah lebih dari 50 tahun di film, lebih ya. Tapi masih belum sampai seratusan gitu belum. Tapi apa yang membuat Mbak Wit waktu itu bener-bener apa ya namanya tuh on the peak aja gitu, top of mind aja. Saya nggak tahu, itu kan Apa karena dulu belum banyak saingan? itu pasti. belum terlalu ya. Ya, awalnya itu di film Pengantin Remaja itu. Iya, Pengantin Remaja. Gitu, itu film mengenai remaja kan. Ya. Di mana pada waktu itu belum pernah ada film mengenai remaja, cinta remaja lah yang akhirnya mereka jatuh cinta, yang akhirnya sampai mereka menikah dan ya ada ide tragis lah gitu. Jadi Ya. itu film memang diilhami dari love story. Ya. Waktu itu sempet kan Ryan O'Neal sama Ya. si Ellie McGraw ya. Betul. Jadi itu yang membuat almarhum Bim Umboh buat itu gitu loh. Memang hampir sama tapi di Indonesia kan. Itu bisa dibilang pionir waktu itu ya. Film percintaan remaja. Karena juga pada waktu itu masih banyak, bukan banyak, pada waktu itu masih hitam putih gitu loh. Jadi itu film pertama maksudnya CinemaScope dibuat color. Otomatis booming lah ya. Sangat booming. Sangat. Bahkan sorry aku potong. Di Thailand itu main 3 bulan. 3 bulan apa? Ya antara itu lah. Sampai ke Thailand juga waktu Ke itu ya? Thailand. Tapi hanya satu bioskop loh. Bukan jangan anggap banyak bioskop. Tahun berapa itu Mbak Wit kalau ingat? Itu 70-an 9, dong. 8? Dulu belum. Itu 70 film berapa dibuat akhir 70 ya, mau 71 gitu. 70-71. Tapi sekarang kayak masih muda aja Mbak Wit. Kisah cinta yang abadi, mungkin hanya itulah kalimat yang paling pantas disematkan pada kehidupan rumah tangga Widiawati dan Sopan Sopian. Keduanya dipertemukan dalam film Pengantin Remaja di tahun 1971 dan siapa sangka kedua bintang layar perak tersebut akhirnya benar-benar menjadi sepasang pengantin remaja di tahun 1972. Sejak itu, Widiawati dan Sopan Sopian hampir selalu tampil berdua dalam satu layar. Bahkan sang suami pun kerap menyutradarai film yang dibintangi oleh Widiawati. Kekompakan keduanya juga terlihat ketika sang suami terjun ke dunia politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Widiawati dengan setia selalu mendampingi dan mendukung langkah sang suami. Tapi sayang, kemesraan keduanya terhenti seketika saat sang suami pergi untuk selama-lamanya di tahun 2008.
Kini, walau 14 tahun telah berlalu, sosok Sophan Sophian masih terus mengisi relung hati seorang Widyawati. Ya, sosok sang suami mungkin telah pergi, tapi bagi Widyawati, cinta dan kasih sayang mereka berdua akan tetap kekal abadi. Ngomongin almarhum, udah berapa tahun sih sebenarnya almarhum? Ya, yang pasti kita 10? menikah 72 ya. Terus 2008 Allah mengambil. 2008 berarti udah lama juga ya? 14 tahun yang lalu. Iya, almarhum. 14 tahun loh, luar biasa. By the way, kalau ngomongin film-filmnya Mbak Wit sama Om almarhum gitu ya, kenapa selalu berdua sih mainnya waktu itu? Enggak selalu. Nggak selalu ya, tapi Tidak. banyak memang berdua. Lebih banyak kita diminta memang berdua, buat kita alhamdulillah sekali gitu kan. Ya. Jadi dua-duanya kita mau, oh ya alhamdulillah, berarti kita kemana-mana ya tetap berdua gitu loh. Berarti bisa dibilang cinlok tuh? Oh ya memang cinlok, dari pengantin remaja itu. Oh, dari situ. Saya nggak kenal sebelumnya. Oke, Nggak kenal. berlanjutlah. Jadi berlanjut dari situ ya memang betul-betul cinta lokasi yang akhirnya ternyata memang ya saya begitu yakin dan memang iya memang ini bahwa kita lahir jodoh Iya, kematian iya. semua. Silahkan kopinya. Terima kasih aduh, Fauzi. Enaknya kelihatannya nih asik nih. Wih, beneran ini asli nih. Spesial ini. Spesial nih ya. Spesial. Spesial dibuat dengan cinta. Bener banget. Ah. Kebetulan Cinta tadi yang kita apa berdua aja? lagi ngobrol cinta juga kan, Oh, masalah gitu. Aku langsung kebahagiaan minum, cinta. ah. Iya silakan Silakan. boleh Mbak Wit. Tadi lagi ngobrol juga sama Fauzi masalah kebahagiaan pasangan gitu. Sebenarnya rahasianya apa sih Mbak Wit? Serius nih. Gimana? Enak begini. Wah, ngopi. Ngopi, ngobrol pria liman. Iya. Rahasianya supaya Kinos, Fauzi, juga langgeng, saling mencintai, saling menghormati, saling respect satu sama lain seumur hidup. Itu rahasianya apa sih Mbak Wit? Sebetulnya itu bukan rahasia ya. Sekarang kembali kepada kita ini yang menjalani hidup itu. Iya. Maunya seperti apa kalian gitu kan? Tentunya kalau cinta tetap pada pasangan, kalau kita tidak pupuk bagaimana? Saya kira cinta itu tetap harus kita pupuk. Sama seperti tanaman. Dia akan layu kalau tidak disiramin, tidak dipupuki. Sama juga cinta itu harus tetap dipupuk gitu loh. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kita sudah tua, aduh nggak usah deh ngomong-ngomong cinta. Tidak. Yang kita lakukan ya, saya tidak mengatakan kalian harus begini, tapi yang kita lakukan bahwa almarhum suami itu kalau mau tidur pasti dia cium kening saya, I love you, good night, gitu. Itu udah jadi kebiasaan setiap malam tuh? Setiap malam. Dan kita punya bukan nggak tahu kebiasaan, tapi yang pasti kemanapun kita pergi, katakanlah keluar kota maksudnya yang harus dengan pesawat, nanti dia anterin saya, begitu juga sebaliknya kalau dia ada tugas apa itu, pasti saya jemput, saya antar, sama gitu loh. Oh sweet banget sih Mbak. Ya nggak tahu. Punya driver nih. Iya. Waktu itu nggak ada. Oh, Nggak ada. Kadang-kadang saya ada. Tapi kalau ke mana itu lumayan jauh kan ya. Ya itu memang ada yang antar gitu. Tapi selama waktu itu kan masih lumayan, masih cekatan lah. Kalau Iya, sekarang iya, lebih. iya. Tindakan-tindakan kecil atau perbuatan-perbuatan kecil itu mungkin bisa tergolong tadi memupuk cinta itu ya Mbak Wit. Betul. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengatakan cinta pada pasangan kita. Jadi kadang-kadang tuh kita Bentar. Bilang cinta. Oh ya. Saya kadang-kadang kalau bilang cinta sama istri saya langsung ini. Habis ngelakuin salah apa kamu? Digituin Mbak. Enggak, kita nggak bilang cinta sih, kita bilangnya I love you. Oh. I love you kan, kalau bukan mengatakan bahwa saya tidak mau berbahasa Indonesia, tidak. Tapi karena itu udah kebiasaan kita, I love you. Jadi kalau ambil apa, thank you, I love you. Love language setiap orang kan beda-beda, setiap Iya, pasangan iya, beda-beda iya, gitu. Pasti love you, pasti itu selalu I love you. Oh, kecil ya, padatnya penting kecil. banget ya. Jadi kita punya ya nggak tahu ya. Kadang-kadang kalau dengar lagu lagi di rumah, enak nih lagu, yuk dansa berdua kita di kamar. serius, Mbak? Serius. Jadi, jadi bukan dibuat-buat. Jadi kita memang senang aja melakukan itu dan tidak pernah merasa depan anak terus ada anak nggak usah peluk-peluk, enggak, tetap aja. Saya mau umpamanya sekarang ada dia, kalau saya lagi mau peluk dia saya akan peluk dia, begitu juga sebaliknya. Gak usah malu-malu. Nggak usah malu. Dan yang pasti yang kita lakukan juga itu
setelah ada handphone ya, setelah ada handphone, di mana kita nggak pernah berhenti untuk komunikasi. Jadi dia selalu jangan lupa sampai telepon ya, itu selalu. Kadang-kadang kalau udah bertahun-tahun biasanya udah ngapain sih, udah laporan tuh udah nggak penting. Enggak. Buat saya ini supaya kita harus saling tahu di manakah dia, di manakah saya, itu perlu Dan juga. itu bentuk cinta ya. Iya, jadi kadang-kadang gue ketemu laki lo kemarin di ini kan, di restoran ini. Iya. Iya, saya tahu gitu. Tahu, gitu. Jangan tiba-tiba tahu Terus dia dari orang lain gitu. Kok kamu nggak bilang kamu itu. Tiap malam mau tidur dikecup. Gue coba tuh biasanya. Pulang kantor atau mungkin habis syuting, cium. Begitu sayang, udah gini. Orang yang menikah karena cinta semata, maka biasanya akan menjadi petualang. Ya, petualang cinta. Sangat sulit untuk setia. Tapi kalau dia menikah karena kebaikan akhlak, ya, kemudian karena pertimbangan agama dan iman, biasanya meskipun sudah lama, dia tidak akan ternodai rasa dalam berumah tangga. Mbak Wit, kalau ngomongin cinta lagi nih, ada hubungannya nggak sih cinta sama iman, Mbak Wit? Menurut Mbak Wit, ini kan karena iman itu segala sesuatunya lah dalam kehidupan. Pasti, itu semua menjadi satu kesatuan. Assalamualamikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Toraja. Toraja seperti biasa. Favorit pokoknya. Pas banget nih, Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Ada tamu spesial, Pak Ustadz, Mbak Widiawati. Tahu dong, pasti tahu lah. Iya kan? Kita ini penonton masih TVRI waktu itu. Iya. Sudah sering nampak wajah beliau. Alhamdulillah. Silakan. Udah bikinin aja ya. Mbak Wit, ini sehat. Pak Ustadz Dasar Latif. Alhamdulillah. Langganan harus ngopi sehat, di ya. sini. Oh gitu. Langganan Apa banget. kopinya? Saking langganannya nggak pernah bayar. Kopi Toraja. Oh gitu. Kopi Toraja. Tidak bayar kodok. Ketemu lagi kita. keluar. Trio. Ini juga Bugis, Makassar bapaknya, juga. mbak ibunya. Suami orang dari Makassar, saya aslinya. Ya, semuanya orang dari Makassar gagah-gagah. Setuju banget. Maksudnya Pak Ustadz gagah? Enggak gagah, penuh pesona. Itu ya 11-12 ya. Ya, Pak Ustadz. Ya. Dari tadi Kino sama Mbak Wit lagi ngomongin tentang memupuk rasa cinta gitu kan, kesetiaan sama pasangan. Mbak Wit ini udah tinggal kurang lebih 14 tahun sama almarhum. Tapi tetap rasa cinta itu membara. Ada dua hal yang sampai sekarang ahli cinta belum bisa menyimpulkan. Apakah indah yang membuat orang jatuh cinta? Apakah cinta yang membuat orang jadi indah? Ya. Itu kan sampai sekarang masih diperdebatkan. Ya. Ada orang karena cintanya akhirnya yang jelek pun jadi indah. Iya benar. Ya? Kalau dia sudah jatuh cinta. Udah nggak lihat itu ya. Ada juga orang yang karena indahnya akhirnya jatuh cinta. Jadi ini ya sampai sekarang belum ada kesimpulan. Jadi kesatuan mungkin. Ya, itulah sebabnya dalam agama cinta dan kasih sayang, cinta itu biasanya selalu diidentik dengan syahwat. Ya. Maka cinta itu selalu identik dengan yang mulus, ya, yang indah. Tapi kasih sayang itu biasanya identik dengan penghormatan seseorang kepada, simpelnya gini, Anda mau tahu apa itu kasih sayang, lihatlah cintanya seorang ibu kepada anaknya. Itu. Tapi kalau cinta selalu identik dengan nafsu. Ya kan? Identik dengan syahwat. Ya, tapi kasih sayang tanpa nafsu pun bisa terwujud. Maka motivasi menikah itu kalau dia berdasarkan keindahan, kecantikan, maka biasanya akan luntur cintanya dalam perjalanan. Kenapa? Karena indah itu, cantik itu ada batasnya. Ya, benar. Cantik itu temporer. Ya, mungkin 17 tahun masih cantik. Ya, kita tidak bisa menafikan ketika Mbak Widiawati main film apa itu Romeo and Juliet,
pengantin remaja pasti jauh lebih belia, lebih muda daripada yang sekarang. Iya. Ya kan? Iya. Berarti Iyalah. ada batasnya. Iya. Kemudian cantik itu juga subjektif. Iya. Cantik menurut Kinos belum tentu cantik menurut saya. Iya. Ketika saya ditanya di depan istri saya, Dasat siapa orang tercantik di dunia? Tapi ada istri saya di depan. Pasti jawabannya? Maka saya pasti istri saya dong. Ya kan? Tapi kalau nggak ada Subjektif. istri, kalau nggak ada istri, Rahasia. Jangan menekan, bos. Jadi subjektif. Ya, ya, maka ya, ya. orang yang menikah Ya. karena cinta semata, maka biasanya akan menjadi petualang. Ya, petualang cinta. Sangat sulit untuk setia. Tapi kalau dia menikah karena Sayang. kebaikan akhlak, ya, kemudian karena pertimbangan agama dan iman, biasanya meskipun sudah lama dia tidak akan ternodai rasa dalam berumah tangga. Nah, sekarang banyak orang berumah tangga motivasinya karena dia cantik, motivasinya karena dia selebriti, Kaya. motivasinya karena dia kaya. Maka ini semua hayali. Ini semua pasti ada batasnya. Ya. Nah, kalau dia kaya, ya mungkin tahun ini dia kaya. Ya, besok lusa 1 tahun kemudian tiba-tiba kena tsunami seperti kejadian di Palu yang tadinya kaya raya tiba-tiba digulung oleh bencana alam jadi Selesai. miskin. Iya. Begitu dia miskin, luntur cintanya. Ada orang menikah karena anaknya bupati atau anaknya menteri atau anaknya pejabat. Begitu pensiun karena pejabatan pasti ada hilangnya. Begitu dia hilang jabatan bapaknya, luntur cintanya. Itulah sebabnya agama dengan sangat bijaksana Nabi menginformasikan nikahi seorang wanita karena cantiknya. Cantik penting karena kalau dia tidak cantik cepat ganti casing. Ya kan? Yang kedua karena keturunannya penting, tapi sejarah membuktikan ada orang keturunan baik-baik bapaknya, anaknya jadi pengkhianat, anaknya Nabi Nuh. Kemudian kata Nabi nikahilah karena dia kaya. Oh, boleh, Pak Ustadz, karena kaya? Penting, tapi tidak boleh materialistik. Maksudnya begini, ada 2 orang melamar anak saya. Satu bagus agamanya, tapi tidak punya kerja yang jelas. Satu lagi bagus agamanya, tapi ada kerjanya. Ketika saya memilih yang sudah jelas kerjanya, itu bukan materialistik. Tapi yang disebut materialistik, dia lamar anak saya, meskipun beda keyakinan, tapi karena dia kaya, ada perusahaannya, mapan, saya pilih yang beda agama, itulah yang disebut materialistik. Yang keempat, kata Nabi, nikahi karena agamanya. Karena untuk mendapat dialah cantik, dia keturunan baik-baik, dia orang kaya, lalu bagus agamanya, 10 perempuan belum tentu ada 1. Maka kata Nabi, usahakan dengan agama, pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang barangkali tidak cantik wajahnya, tapi akhlaknya baik. Akhirnya hilang itu wajah jeleknya, ditutup oleh akhlaknya yang baik. Yang paling hancurlah sudah jelek mukanya, jelek akhlaknya, agamanya juga. Memangnya waktu milih merem. Berarti Mbak Wid ini termasuk mencintai almarhum tuh ya bukan karena waktu itu Om ganteng aja ya. Udah cintai sampai hati-hatinya gitu, karakternya. Iya, mencintai segalanya. Iya, gitu. benar. Karena satu juga dia begitu perhatian ya, itu sangat buat saya itu sangat luar biasa. Itu yang mungkin apa ya? Tapi nggak akan kalau lekang tadi oleh waktu. Ustadz tadi bilang kalau ada tsunami terus ditinggal, itu sih materialistis. Ya, materialistik. Iya, Ya. benar. Tapi saya kira kalau kita memang sudah sehidup semati katakanlah ya, mau apapun yang terjadi, saya kira kita harus tetap satu ya. Kalau memang itu sudah katakanlah itu niat kita ya, ketika kita menikah nanti ada apa badai apapun, kalau Nggak kita ngaruh, memang ya. tidak berpengaruh. Oke. Mbak Widya, saya mau nanya nih, untuk mempertahankan kesetiaan di zaman sekarang ini agak berat. Mbak Widya punya materi, popularitas, wajah juga Allah karuniai, tidak seperti umumnya orang, punya kecantikan. Nah, pasti banyak godaan ketika dalam status tidak bersuami, tidak punya suami. Untuk mempertahankan itu, godaan-godaan seperti itu gimana kiat-kiatnya? Ditahan dulu boleh nggak jawabannya? Kita minum kopi dulu biar tenang. Mbak Wid dapat inspirasi supaya jawabannya juga oke nih. Silakan kita ngopi dulu. Kadang-kadang suka kesel, saya bilang, lu nggak mau nikah lagi? Nggak ada topik lain ya, nanya kayak gitu. Malah saya kesel kadang orang nanya gitu. Jadi saya yang penting kita jalani hidup aja terus gitu loh. Saya orang yang selalu mensyukuri apa nikmat yang Allah berikan ya. Jalani aja.
bagus tuh Mbak Wit. Pertanyaan dari Pak Ustadz tadi belum kejawab. Menjaga kesetiaannya gitu dari godaan-godaan apapun itulah. Ada stigma di dalam masyarakat bahwa lelaki selalu identik dengan pengkhianat. Dia yang selalu berusaha mengkhianati rumah tangga. Padahal saya lihat sama aja. Banyak juga perempuan yang mengkhianati suaminya. Kembali lagi ke masing-masing ya, saya kira bagaimana banyak laki sih tapi Pak Ustadz, banyak laki sih. Ya memang. Saya kira sama, karena laki-laki berkhianat sama perempuan kan, tidak mungkin berkhianat sama laki-laki. Gimana tuh Mbak Wit? Memang sulit ya ketika ditinggal di mana itu bukan sakit ya. Kalau sakit mungkin kita sudah mempersiapkan ya, udah aduh ini nanti bagaimana kalau ini tiba-tiba seperti itu. Jujur saya kayak burung kehilangan saya. Itu oleng saya, bener-bener oleng. Saya nggak tahu mesti ngapain karena almarhum tuh sangat memanjakan saya. Saya sampai nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi urusan bank lah, urusan apa-apa semua dia gitu karena sampai setelah dia nggak ada paspor saya hilang lah, inilah padahal cuma kemana-mana. Kalau ada dia semua perfect, orangnya sangat perfect. Manajemennya gitu. Bagus, nggak kayak istrinya. Amburadul. Nah, ketika jasadnya masih ada, saya sempat bicara bahwa kamu harus tetap menjaga saya seperti kamu masih ada. Gitu. Jadi saya tidak kadang-kadang suka kesel, saya bilang, lu nggak mau nikah lagi? Nggak ada topik lain ya, nanya kayak gitu. Malah saya kesel kada orang nanya gitu. Jadi saya yang penting kita jalani hidup aja terus gitu loh. Saya orang yang selalu mensyukuri apa nikmat yang Allah berikan ya. Jalani aja. Memang saya ketika ditinggal saya jujur saya mengurung diri. Tapi ada tawaran untuk main film, anak-anak lalu adiknya almarhum main. Gue juga nggak suka ngelihat lo kayak gini. Lo mesti main. Oke, saya mulai main. Dari situ akhirnya banyak tawaran. Jadi bukan saya mau melupakan, bukan. Tapi kita dengan kesibukan tentunya berbeda ya. Gitu loh. Iya ada distractornya ya. Betul. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi buat saya ya sampai saat ini ya masih di sini saya masih almarhum terus. Gitu. Hebat loh Pak Ustadz. Mudah-mudahan istri saya begini ya. Jadi kesimpulannya itu bahwa salah satu adalah suami menanamkan akhlak baik, rasa cinta yang betul-betul baik kepada istri, sehingga pada saat suami tidak ada sama sekalipun itu masih berbekas, sehingga begitulah cara istri menghormati suaminya, dari sekian banyak godaan tidak akan tergoda. Saya kira demikian juga dengan kita seorang lelaki, ya, supaya lelaki ini bisa setia meskipun digoda oleh wanita manapun. Tapi kalau istrinya sudah menanamkan kewajibannya sebagai istri dengan sebaik-baiknya, menghormati suaminya, menaati perintah suaminya, menghormati keluarga suaminya, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri dengan baik, suaminya pergi cari nafkah, istrinya tinggal di rumah mengurus anak dengan baik. Saya kira kalau digoda, saya misalnya digoda, saya akan berkata, ada bidadari di rumahku menunggu. Masya Allah. Ya kan? Ini tapi kalau atau emang beneran Pak Ustadz? Tapi ya menekan bos. Ya kan? Tapi kalau sudah suka ngomel, anak di rumah ndak terurus, ya, ditelepon ndak pernah ada di rumah, kita pulang rumah ndak ada istri di rumah, mau makan tidak ada, setengah mati cari duit, sampai di rumah pun bawaannya ngomel aja terus. Ya wajar ketika hadir perempuan yang baik, perempuan yang santun, berpikirlah macam-macam. Jadi untuk menjaga kesetiaan itu kunci menurut agama itu kuncinya adalah jalankan tugas secara baik-baik. Suami jalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, istri jalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya, maka insya Allah kesetiaan akan terjaga. Biasa orang bercurang itu ketika dia kecewa. Ketika dia kecewa maka carilah alasan ini dibuat-buatlah alasan. Yang zaman sekarang yang banyak menjadi pemicu perselingkuhan itu adalah medsos. Kenapa maksudnya? Berawal dari grup
teman kuliah. Iya, Ada dulu pacarnya yang Lambertus kata orang di Makassar. Apa Lambertus? Lambat berterus terang. Ya kan? Nah, ketemulah dia di reunian. Dia bilang, sebenarnya saya suka sama kau dulu. Kata perempuannya, kenapa kau nggak bilang? Saya juga suka. Nah, ini yang disebut Lambertus. Iya. Akhirnya canda-canda di grup WhatsApp. Akhirnya baku japri. Japri berlanjut. Tadinya canda-candaan. Canda. Suami saya sedang keluar, saya kesepian. Ayo ketemu deh ngopi-ngopi. Berlanjut. Dan siapa yang paling sibuk di situ? Iblis. Jadi agama menganjurkan nikah itu bukan sekedar menyatukan dua orang yang berkasih sayang, tapi satu, itu perintah agama. Nabi katakan, siapa yang sudah mampu, lalu dia tidak mau menikah, falaisa minni, kamu bukan umatku. Coba, jadi menikah itu menegakkan sunnah. Begitu karena dia adalah sunnah dan ibadah, maka agama mengajarkan orang yang berhubungan badan itu adalah ibadah. Jadi kalau anak ditanya ibadah yang paling nikmat apa? Ya berhubungan badan. Ya ibadah. Nah sudah itu niat berikutnya. Niatkanlah bahwa berumah tangga itu bukan sekedar menyatukan itu, tapi melanjutkan risalah Islam. Maksudnya apa? Bayangkan kalau kita tidak punya keturunan. Siapa yang melanjutkan hadis? Siapa yang melanjutkan Al-Quran? Siapa yang melanjutkan fikih? Maka berumah tangga itu niatkan lillahi ta'ala. Kalau sudah niatnya lillahi ta'ala, maka CCTV-nya bukan kamera yang ada di rumah dan di kantor. Tapi CCTV-nya adalah malaikat, rakit dan atid. Dia, kalau dia mau berselingkuh, mau macam-macam. Ada malaikat, pengawasan malaikat. Tapi kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, dia tiba-tiba apa yang waktu pacaran romantis, waktu pacaran santun, begitu sudah menikah kelihatan semua aslinya. Kan waktu pacaran, hati-hati sayang. Mau tidur, jangan lupa ya. Itu waktu sebelum masih pacaran, sudah menikah semua kasar. Maka pada saat itu mulai kecewa. Tapi kalau dia niatnya lillahi ta'ala, sabarnya menjadi pahala. Ustadz, istriku tidak masak, saya yang masak setiap hari, saya ngurus anak saya. Kalau dia niatnya lillahi ta'ala, masaknya seorang lelaki mengambil pahalanya seorang istri. Mengurusnya seorang lelaki baik, mengambil pahala istrinya. Sehingga apa? Suaminya yang mendominasi, suaminya yang memborong semua pahala, istrinya tidak dapat apa-apa. Dan ingat Kinos, orang masuk surga itu bukan karena tidak punya dosa. Tapi orang masuk surga itu karena ketika ditimbang kebaikan dan keburukannya, ternyata kebaikannya jauh lebih besar daripada keburukannya. Maka untuk itu berpastabikul khairat, berlomba-lomba memperbanyak amal. Siapa yang mengajarkan pahala di rumah tangga, maka dia dapat pahala. Saya yang memasak, saya dapat pahala. Saya yang mengepel, saya dapat pahala. Kalau itu niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, pasti capek. Dan ujungnya selalu bertengkar. Balik lagi ke niat ya Pak Ustadz. Nah masalahnya di rumah saya sama istri saya nggak ada yang bisa masak. Gimana dong? Ya, karena masing-masing kan pasti punya kekurangan. Nah, Dan kita punya kelebihan juga Mbak Wit ya. Pasti. Jadi kita lihat kelebihannya dia, jangan cari kekurangannya. Kalau saya begitu. Saya niat kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad SAW. Saya ikutkan ruh suami saya Sofan Sofyan. Jadi dengan begitu rindu, kangen mengobatinya dengan memberikan pahala kepada almarhum. Nah Mbak Wit, ini minta tips dan trik juga nih. Kalau misalnya sekarang Mbak Wit kan 14 tahun nih udah nggak bersama almarhum gitu. Saya yakin pemirsa di rumah juga banyak yang mungkin sudah ditinggal terlebih dahulu sama pasangan. Kalau caranya Mbak Wit untuk mengobati kangen sama almarhum, apa yang dilakuin? Kalau ditanya, jujur sih saya kangen terus. Masa sih Mbak Wit udah 14 tahun loh? Emang nggak boleh? Iya boleh sih, tapi hebat banget loh, bikin emas banget loh. Ada satu ya, bahwa kenapa saya ini, karena dia sangat memperhatikan, dan tadi saya bilang bahwa kamu bisa bayangin ketika saya menopause nih ya, itu kan panas kan.
kepanasan saya, kepanasan, bangun tengah malam panasan. Metabolismenya Dia ikut bangun, dia ikut ngipasin saya. Serius? Serius. Jadi banyak hal-hal kecil yang membuat saya, ini orang dia apapun. Kadang-kadang dia tuh pinter jahit. Jahit pinter banget. Jadi Pak Ustadz bisa jahit nggak? satu kali mau pergi gitu, aduh ini kancingnya gini nih sini. Saya jahitin, jahitin. Lu jatuh cinta nggak sih lo? Itu salah satu ya, itu banyak sih, banyak sekali ininya gitu. Jadi memang banyak sekali yang membuat saya selalu kangen. Kalau saya kangen ya udah pasti setiap pagi saya selalu doa untuk dia ya, doa kedua orang tua saya ya. Kemarin nih waktu tanggal 1, aduh saya kok kepingin banget ke makamnya. Udah pergi, saya ajak cucu-cucu, ayo kita makam. Gitu. Tapi pernah berantem nggak sih Mbak Wit sama? Iya pasti, manusia biasa. Nggak ada manis terus, nggak ada ya? Pasti Ya ada berantem. enggak lah, kita manusia biasa. Saya egois dulu. Saya sangat egois. Akhirnya dalam jangka waktu ya, dengan berjalannya waktu, saya merasa bahwa kalau saya begini terus, ini ribut terus gitu. Jadi saya buang ego saya. Jadi masing-masing tuh kita saling buang ego kita. Kalau lagi berantem siapa paling sering duluan minta maaf? Tadinya saya tidak pernah mau minta maaf. Keras, saya orangnya keras. Mau. Padahal saya tahu saya salah. Diam aja, bodoh gitu. Tapi akhirnya saya mikir, ini saya salah kan? Kenapa saya nggak minta maaf? Akhirnya setelah udah berapa puluh tahun, akhirnya kalau udah maaf saya minta gitu. Cepet selesai. Justru itu awal-awal, biasanya awal-awal. Gitu loh. Jarang tuh perempuan punya kata maaf. Kemarin di istri saya cari kamusnya. Nggak ada. Nggak ada kata maaf. Berarti emang saya harus minta maaf gitu. Tuh Pak Ustadz tuh Iya. kangen mengobati kangen tuh dapat pahala nggak ya Mbak? Iya. Bagaimana? Jadi kalau tiba-tiba melihat dan mengingat almarhum, supaya rindunya menjadi pahala dan manfaat buat almarhum, jangan sekedar lihat foto. Tapi begitu lihat, minimal kirim Fatihah. Nah, itu yang saya lakukan kan. Jadi kalau bahasa Indonesianya seperti ini. Saya niat kirimkan Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, saya ikutkan ruh suami saya, Sofan Sofyan. Jadi Rasulullah itu sebagai passwordnya, pengantarnya. Ya, dialah yang karena kita tahu ini Islam, jasa Rasulullah. Maka kita kirim Fatihah kepada Rasulullah dengan mengikutkan almarhum. Jadi dengan begitu rindu, kangen, mengobatinya dengan memberikan pahala kepada almarhum. Kemudian berikutnya lagi, setelah mendoakan adalah bersedekah atas nama almarhum. Oh iya. Iya. Ada peninggalan-peninggalan almarhum yang kira-kira di rumah sudah tidak ada faedah, kasih orang, misalkan baju, daripada dia tinggal saja tidak menjadi pahala, kasih baju. Ada rezeki, alhamdulillah misalnya apa sih istilahnya itu, peninggalan-peninggalan almarhum, karya seninya yang berjalan terus nilainya, apa istilahnya itu dari hasil lagu, film ketika diputarkan ada lagi tuh yang dibayar. Itu amalnya buat Mbak Wit atau almarhum? Kalau diniatkan untuk almarhum. Harus diniatkan kan tadi. Apa sih istilahnya? Saya punya karya yang setiap diputar itu kan ada bayar. Royalti. Apa itu? Royalti. Roti. Royalti. Bukan. Cane. Royalti. Nah, ketika ada bayaran itu, Mbak Wit kan sudah mapan, anak-anak sudah juga. Jadi biarlah almarhum yang menikmati itu royaltinya. Dengan cara apa? Terima, bawa pembangunan masjid. Supaya dia dapat fisiknya bagus. Misalnya dijadikan tegel. Dijadikan tempat wudhu. Jadi selama benda-benda itu digunakan orang untuk berbuat baik, selama itu almarhum dapat transferan amal. Satu tadi didoakan, yang kedua disedekahkan, yang ketiga jangan lupa ahli warisnya, keluarga-keluarganya, saudaranya kita telepon, ibu familinya tetap kita hubungi. Itu ketika rindu yang menghasilkan kenikmatan, buat saya lakukan. Kenikmatan buat itu. Kemudian yang keempat yang paling penting lagi adalah anak dan cucunya dijadikan generasi yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha itu akan menjadi transferan amal jariah.
Kan ada 3 tuh pahala yang tidak habis-habisnya. Satu diantaranya anak yang soleh dan soleha. Kita, Mbak Wit, hanya wajib menyampaikan, nak kau sholat, nak kau puasa, nak jangan kau sampai gini. Sudah, itu aja kewajiban kita. Begitu diingatkan dan anak tersebut mengamalkannya, maka almarhum juga dapat kiriman-kiriman pahala dari sebab jadikan anak dan cucunya anak yang soleh dan soleha. Oh, Mbak Wit, ini Kino sama Fauzi minta apa ya, tips, trik supaya langgeng, saling mencintai, menyayangi, menghormati sepanjang hayat hidupnya nih sama pasangan, buat pemirsa juga di rumah. Silakan Mbak Wit. Saya nggak bisa bilang harus begini, harus begitu ya. Itu yang kami lakukan ya. Jadi kalau kalian lakukan itu ya insya Allah, saya nggak tahu ya. Masing-masing kan beda-beda ya dalam rumah tangga. Kadang ada rulesnya masing-masing. Tapi kalau yang saya lakukan adalah ya itu yang tadi sempat saya katakan, bahwa buanglah ego kita, saling menghargai, saling dalam hidup tuh saling tuh penting sekali gitu loh. Buat saya loh, gitu loh. Jadi hargailah pasangan Anda, gitu. Gitu. Jadi hormati, saling mencintai. Memupuk cinta tadi yang memupuk cinta itu ya jangan pernah berhenti untuk mengatakan. Bukan saya harus mengatakan. Kalau tidak dari dalam kan juga. Ya tadi katanya Mbak Wit, saya harus mengatakan lain dong. Kalau kita memang dari hati, memang kita memang niatnya ya memang melakukan itu. Lakukan saja. Dan gitu. memupuk cinta itu bukan artinya ngasih transferan terus, enggak, ngasih hadiah mobil, enggak ya, hal-hal kecil ya Mbak Wit, Masya Allah. Terima kasih Mbak Wit. Pak Ustadz, dari obrolan kita sama Mbak Wit yang begitu berfaedah, apa ini kira-kira bisa kita petik ilmunya? Alhamdulillah, salah satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab berumah tangga itu adalah sebuah ibadah. Yang artinya tidak ada pekerjaan kebaikan dalam rumah tangga itu yang tidak dinilai sebagai pahala, ya. Nah, karena dia sebuah kebaikan dan pahala, tentu iblis dan setan berupaya menggagalkannya. Dengan cara apa? Kegagalannya dibisiki dengan perselingkuhan, kegagalannya dibisiki dengan ketidaksyukuran, kegagalannya dibisiki dengan kedengkian dan kecemburuan. Maka resepnya, percayalah bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Rasulullah saja, Aisyah pernah difitnah, selingkuh. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika datang istri tua beliau, membawa kue diberikan kepada Aisyah. Aisyah bukannya menyampaikan kepada Rasulullah, tapi Aisyah justru menumpahkannya di depan Rasulullah dan di para sahabat. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi cuma berkata kepada para sahabatnya, kau lihat itu ibumu, cemburu. Bagaimana? Masalah ini ada, tapi Rasulullah menyikapinya dengan apa? Santai aja. Cemburu itu bagi seorang perempuan itu fitrahnya. Kalau ada perempuan tidak cemburu kepada suaminya, pasti ada kelainan. Maka menyikapinya, ya sudah, jangan ego yang naik, tapi bersabar. Itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, Allah yang selesaikan masalah dalam rumah tanggamu. Sayang ketika kita punya masalah dalam rumah tangga, kita lebih sering curhat di Facebook, kita lebih sering curhat di medsos daripada curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal curhat di medsos tidak ada yang memberikan solusi. Bahkan kepada saudara sekalipun. Jangan pikir saudaramu memberi solusi, tidak. Ketika dia masuk dengki, maka dia berikan kamu solusi yang membuat dia juga hancur. Misal, saudara kita Allah takdirkan dia miskin, istrinya penghasut, istrinya jelek. Datanglah curhat kita, ini enak betul adik saya hidupnya bagus. Maka masuk setan, dibisikinya dia supaya dengki. Bagaimana supaya saudaranya juga hancur. Apa ada begitu? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya sendiri. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, solusinya adalah agama. Agama itu wujud konkretnya, sabar, perbaiki sholat. Allah yang akan selesaikan masalahmu. Dan begitu ada masalah dalam rumah tangga disikapi dengan sabar, masalah itu akan menggugurkan dosa-dosa. Begitu rumah tangga dapat kenikmatan, dapat bahagia, kemudian dapat rezeki yang berkecukupan, maka syukuri. Dan ketika kau pun bersyukur, itu akan menjadi amal. Luar biasa kita. Cobaan dalam rumah tangga kita bersabar menjadi penggugur dosa-dosa. Dapat kenikmatan dalam rumah tangga kita bersyukur, syukur itu menjadi pahala. Tinggal setel niatnya, bagaimana bisa bersabar, bagaimana mampu bersyukur. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.